Siapakah tuan kota terapung yang hadir yang tidak akan menyetujui permintaan Go Tamjin? Meskipun dia kehilangan tempat pertama dalam kompetisi, itu hanya kemuliaan kota terapung. Di antara master kota terapung ini, ada lebih banyak master kota terapung yang datang hanya untuk 10 peringkat teratas. Bahkan ada juga yang hanya ingin mendapatkan peringkat dalam kompetisi tersebut. Bagi mereka peringkat ini merupakan bukti bahwa mereka adalah bagian dari Mahkamah Agung. Setelah orang-orang ini menetap, utusan Dewa Go Tamjin dan Zhao Wuling menentukan hal-hal sepele tentang kapan harus mendapatkan hadiah dan kapan harus pergi. Setelah mendengar bahwa Zhao Wuling mengatakan bahwa dia akan pergi setelah menerima hadiah, Go Tamjin tidak sabar untuk menyerahkan barang-barang itu ke Mahkamah Agung dan mengirimnya pergi. Ini benar-benar geng, Calamity. Untuk kuil penguasa cahaya, turnamen seni bela diri berakhir seperti ini. Dan itu adalah akhir yang sempurna dalam rencana yang agak besar. Tetapi untuk seluruh Mahkamah Agung, untuk kota terapung di bawah yurisdiksi mereka, masalah ini masih jauh dari selesai. Hao Paro kembali ke kota pemurnian Beiyun tanpa risiko apapun. Meskipun perjalanan itu memalukan, tidak ada banyak gangguan di hati Hao Paro. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan pesona Lord of Light. Orang ini layak berteman, jika dia bisa menyelesaikan konflik dengan Lord of the City. Light Lord akan menjadi pendamping yang sangat andal. Dengan suara yang datang dari telinganya, Hao Paro tahu bahwa dia telah kembali ke kota pemurnian Beiyun. Alasan mengapa disebut Beiyun adalah karena di bawah pengembangan master kota asli, ratusan kota terapung di bagian ini terhubung bersama, dan itu adalah koneksi fisik. Melihat sekeliling, ada jalan panjang dan ramping antara kota terapung dan kota terapung, seperti jaring laba-laba besar, menghubungkan semua kota terapung di dekatnya. Karena alasan inilah disebut Beiyun. Ini adalah dunia yang tidak sempurna yang dibangun dari awan tanah. Dengan semakin banyak suara di telinga, pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur berubah. Hubungan antara kota terapung dan kota terapung menjadi semakin dekat, dan ada semakin banyak sutra laba-laba. Pada akhirnya, bahkan telah mencapai titik di mana titik transit kota terapung tidak terlihat. Melihat sekeliling, itu adalah dunia yang dibangun dari awan dan tanah. Hao Paro mengambil napas dalam-dalam, terbang selama 1 jam lagi, dan akhirnya kembali ke lokasi kota pemurnian. Di area lebih dari 1000 km di dekat kota pemurnian, dunia abadi tidak lagi terlihat, dan hanya ada dunia yang terbuat dari awan dan tanah. Di mata Hao Paro, masih banyak tentara yang sibuk mengirim awan ke tempat yang lebih jauh untuk menyelesaikan proses ekspansi. Menutupi sisi dunia ini dengan tanah awan adalah rencana awal kota pemurnian Beiyun. Jika bukan karena Lian Cheng menempa tanah awan, bahkan jika Lian Cheng diberi 300 kali lebih banyak sumber daya, itu tidak akan dapat mencapai pemandangan seperti itu. Menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang dengan sedikit enggan, Hao Paro bergegas menuju pusat awan dan tanah ini, di mana ada kota pemurnian yang telah diperluas untuk beberapa kali yang tidak diketahui. Dia memasuki kota pemurnian tanpa hambatan, dan datang keluar rumah penguasa kota. Di kaki pintu, Hao Paro berhenti. Dia menoleh untuk melihat dunia yang makmur di luar. Mungkin, ini terakhir kalinya aku melihatnya. Jika pemilik kota tidak memaafkannya, orang yang hilang itu. Sinar matahari yang hangat menyinari tubuh Hao Paro. Dia menikmati 3 napas terakhir dari kedamaian di sini. Menoleh dan memasuki mansion Tuan Kota. Sepanjang jalan keluar aula utama mansion Tuan Kota, dia dengan hormat membungkuk ke aula yang makmur. Hao Paro memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Tidak lama kemudian, sebuah suara dengan sedikit kemarahan datang dari aula. Masuk. Hao Paro buru-buru melangkah maju dan datang jauh-jauh ke aula. Tanpa melihat wajah penguasa kota, dia bersujud dengan cepat. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada bawahan saya, dan saya berharap penguasa kota akan mundur. Geraman seumur hidup menyakiti telinga Hao Paro. Bicaralah. Aku ingin melihat apakah kamu bisa mengatakan sesuatu. Angkat kepalamu, dan lihat apakah ada orang lain di sekitar. Ledakan. Setelah suara teredam, serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Gelombang udara menyapu, dan Hao Paro tampaknya berada dalam pusaran badai, yang dapat ditelan badai kapan saja. Menundukkan kepalanya, Hao Paro menggertakkan giginya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Ini adalah saudara dan saudari yang tewas dalam pertempuran. Saya harap penguasa kota dapat memberi mereka tempat untuk dikuburkan. Mereka yang mundur tanpa berperang adalah kesalahan saya, bukan kesalahan mereka. Sampai detik ini, Hao Paro masih membela mantan sahabatnya itu. Tentu saja, dia tahu bahwa alasan sebenarnya dari kekalahan orang-orang ini bukanlah karena perintahnya tidak baik, tetapi karena mereka tidak mendengarkan perintah mereka sendiri. Jika dia mundur pada saat pertama kali dia memerintahkan, paling banyak, hanya dia yang mengambil risiko dan mematahkan punggungnya. Itu tidak akan melibatkan kota pemurnian Beiyun sama sekali. Pemilik kota sekarang marah. Rupanya karena rencana Beiyun Lian Cheng melawan penguasa cahaya telah terungkap. Kecepatan pesan utusan itu jauh lebih cepat darinya. Setelah keheningan yang lama,
Penguasa kota-kota pemurnian Beiyun melakukan gerakan santai dan mengambil cincin penyimpanan dengan cahaya dingin di matanya. Itukah jawaban yang kamu berikan padaku? Jika itu satu-satunya cara, maka kamu dapat memilih tempat yang baik untuk mati. Di mata merah penguasa kota Liancheng, ada kemarahan yang tidak disembunyikan. Kegagalan pembunuhan ini secara langsung menempatkan kota pemurnian Beiyun dalam posisi yang sangat pasif. Tepat sebelumnya, dia baru saja menerima utusan ilahi Mahkamah Agung. Mengambil keuntungan dari kejadian ini, singa membuka mulutnya dan melihat postur yang saya bisa. Teh menunggu untuk membiarkan kota pemurnian Beiyun menanggung semua kerugian kali ini. Bahkan hadiah yang diterima kuil penguasa cahaya dalam kompetisi, dia perlu memberi kompensasi kepada Mahkamah Agung. Ini adalah kerugian besar bagi kota pemurnian Beiyun. Namun sayangnya, Tuan Kota Liancheng tidak memiliki ruang untuk sanggahan. Karena dia benar sejak awal. Itu adalah keputusan yang salah dalam dirinya sendiri untuk melawan Lord of Light di kompetisi. Sekarang, dia ingin tahu lebih banyak, Saya ingin tahu apa yang terjadi di turnamen. Atau, dengan kata lain, mencari tempat untuk melakukan serangan balik dari Hoyoparo. Itu bisa di mana saja. Tentu saja, jika Hoyoparo tidak bisa memberikan nilai sebesar itu, maka dia bisa mati saja. Kota pemurnian Beiyun tidak pernah mengumpulkan sampah. Hoyoparo menatap penguasa kota halus. Penguasa cahaya memintaku untuk membawakanmu dua kata. Kalimat pertama adalah bahwa Lord of Light bersedia menawarkan kompensasi apapun untuk kompensasi. Segera setelah Hoyoparo selesai berbicara, ada suara teredam lainnya, dan tamparan penguasa kota Liancheng menamparkan meja dengan keras. Dia hanya mengambilku untuk seseorang. Kompensasi. Hehe, keluargaku telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga hari ini. Membunuh putraku satu-satunya. Bagaimana aku bisa mengatakan kata-kata seperti itu sebagai kompensasi?